Halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi sama aku di YouTube channel The Genius Family. Kali ini aku akan membahas mengenai perlengkapan yang harus dibawa menjelang melahirkan. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan maju. Nah, jadi guys, untuk perlengkapan yang harus dibawa menjelang persalinan ini sebaiknya dipersiapkan di jauh-jauh hari setelah kita masuk ke kehamilan trimester 3. Nah, ada apa aja yang harus kita bawa? Di antaranya untuk isi tas dari bayi itu sendiri, yang pertama adalah tentunya popok kain dan diapers. Popok kain ini kalian bisa bawa 3 hingga 4. Nah, untuk diapersnya itu kalian bisa beli satu pak kayak gitu, dan kalau bisa bukan dalam bentuk celana ya, jadi yang dalam bentuk perkat gitu. Nah, waktu itu aku pas waktu menjelang persalinan nggak bawa diapers, untungnya udah disediain sama rumah sakitnya. Padahal itu memang dibutuhkan ya guys. Terus yang kedua adalah pakaian bayi. Nah, untuk pakaian bayi ini sebaiknya pakaian yang panjang serta celananya pun yang panjang, jadi satu setel gitu. Terus kalau bisa yang berkancing ya. Terus yang ketiga yaitu selimut. Karena selimut ini untuk menghangatkan bayi, jadi penting untuk disediakan atau dibawa. Terus yang keempat adalah bedong, karena bayi ini kan masih masih kecil, jadi diharuskan kita membawa bedong agar tubuhnya hangat. Nah, terus yang kelima itu topi dan sarung tangan serta sarung kaki. Dan yang keenam adalah perlak jika memang tidak disediakan oleh pihak rumah sakit. Nah, terus yang ketujuh tentunya adalah alat mandi. Nah, untuk alat mandi itu sendiri sebenarnya waktu aku lahiran tidak semuanya dipakai karena sebenarnya sudah disediakan juga oleh pihak rumah sakit. Tapi waktu itu aku bawa sabun mandi, dan juga yang terpakai itu minyak telon. Nah, terus untuk kayak bedak, terus baby oil kayak gitu sebenarnya belum terlalu digunakan, terutama untuk bedak ya, karena bayi yang baru lahir itu belum boleh dipakaikan bedak. Terus selanjutnya adalah gendongan. Nah, untuk gendongan itu nanti untuk kita pulang ya guys dipakainya. Terus yang selanjutnya yaitu dot. Nah, dot ini sebenarnya untuk ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang melahirkan yang air susu ASI-nya belum keluar banyak. Jadi biasanya diperlukan dot untuk yang mana untuk mengganti untuk membuat susu formula. Nah, untuk dot ini kita sebaiknya sudah dalam keadaan steril, jadi udah digodok gitu loh. Terus yang selanjutnya adalah tisu basah, dimana tisu basah ini untuk membersihkan si bayi kalau misalkan dia pup atau dia pipis kayak gitu. Nah, dan untuk tas dari ibunya sendiri itu yang pertama tentunya adalah pakaian untuk kelahiran, misalkan daster gitu kan. Terus yang kedua itu pakaian ganti. Nah, diusahakan untuk pakaian ganti ini itu sebaiknya yang ada kancing di depannya. Jadi kalau misalkan kita udah bisa menyusui ke si bayinya, jadi gampang gitu untuk memberikan air susu kita. Terus yang ketiga tentunya adalah pakaian dalam. Nah, sebaiknya pakaian dalam ini
kita stok lebih banyak. Misalkan minimalnya itu 3, jadi bra-nya 3, terus CD-nya 3 misalkan kayak gitu. Terus untuk pembalutnya, nah kita sediain pembalutnya juga ya guys, karena nanti setelah lahiran itu kan ada masa nipas tuh, langsung ada ya masa nipas. Nah nanti pembalutnya itu aku waktu itu lahiran pakai pembalut khusus melahirkan, jadi kayak panjang gitu kan Bu, jadi nggak kayak pembalut biasanya. Tapi sebenarnya untuk selanjutnya aku lebih nyaman pakai pembalut biasa yang aku pakai ketika menstruasi kayak gitu. Tapi kembali lagi sih kepada masing-masing orang ya kan, lebih nyaman pakai pembalut khusus untuk melahirkan atau pembalut biasa. Kalau aku sih lebih suka pakai pembalut biasa karena nipas aku nggak terlalu banyak juga sih. Terus yang selanjutnya adalah perlengkapan mandi. Nah perlengkapan mandi ini kayak biasa ya, handuk, sabun, terus gosok gigi, odol kayak gitu-gitu, pasta gigi maksudnya. Terus yang keenam, gurita. Nah gurita ini sebenarnya digunakan setelah kita lahiran. Jadi kan si perut kita tuh awalnya ada bayinya tuh, terus udah ngelahirin kan kosong gitu, jadi sebaiknya kita pakein gurita biar enggak melebar-lebar gitu loh. Jadi sebenarnya pas kalau nggak pakai gurita kurang enak juga pas kita jalan kayak gitu. Terus selanjutnya jangan lupa siapin makanan ringan, karena sebelum kita lahiran kita wajib banyak asupan atau makanan biar tenaga kita terkumpul. Pas kita lahiran juga kan memang harus ada tenaga gitu. Dan yang paling penting adalah dokumen penting untuk persiapan melahirkan. Nah bunda harus memastikan agar dokumen yang dibutuhkan saat melahirkan sudah siap dan ada di dalam tas bunda. Nah contohnya seperti BPJS atau asuransi, terus KTP, dan juga buku pemeriksaan kehamilan. Mungkin itu aja menurut aku dan pengalaman aku ketika akan mempersiapkan lahiran di rumah sakit. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.